kalah karena negosiasi. Jika hanya bicara sebatas pertempuran, beberapa pahlawan nasional Indonesia adalah pemimpin yang tak terkalahkan. Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683 berhasil mempersulit kedudukan VOC di Jawa. Setelah kerajaannya berhasil dikuasai sekalipun, sang sultan tetap memimpin perang gerilya. Sang sultan tertangkap setelah diperdaya Belanda melalui negosiasi lewat anaknya, Pangeran Diponegoro, ketika memimpin perang Jawa 1825 sampai tahun 1830. Sebenarnya tidak terkalahkan. Dalam buku-buku sejarah bahasa Belanda diungkap bahwa perang ini termasuk perang terberat yang dihadapi Belanda. Menyadari kalau bertarung secara fair tidak akan menang, akhirnya Belanda mengajak berunding. Ternyata Belanda berlaku curang dan tidak fair. Ketika Pangeran Diponegoro datang dalam perundingan, dia justru ditangkap. Tuanku Imam Bonjol juga tidak dikalahkan Belanda ketika perang berlangsung. Apalagi sumber daya pasukan Belanda saat itu sedang terkuras untuk perang Jawa menghadapi Pangeran Diponegoro. Tapi ketika posisi Belanda sedang terdesak, mereka mengajukan gencatan senjata dan pertempuran pun berhenti. Saat pertempuran berhenti, Belanda menarik pasukan dari Sumatera ke Jawa untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro, sampai akhirnya sang pangeran ditangkap dengan cara curang. Setelah Jawa berhasil diredam, pasukan ditarik lagi ke Sumatera dan kembali menggempur tuanku Imam Bonjol. Sekali lagi Belanda melakukan kecurangan saat berunding dan bendera putih dikibarkan, pertanda gencatan senjata. Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Di Aceh, Belanda juga mengalami kesulitan dalam menghadapi Cut Nyadin. Berbagai cara dilakukan untuk menaklukkan pahlawan wanita ini, tapi tak juga berhasil. Setelah gagal dengan cara militer, Cut Nyadin bisa ditangkap karena tangan kanannya, yaitu Pang Laut Ali, melakukan tawar-menawar dengan Belanda bahwa ia mau menyerah dan menunjukkan persembunyian Cut Nyadin. Asal Cut Nyadin yang sudah tua, penyakitan dan ringkih dirawat sebaik-baiknya. Sultan Hasanuddin juga salah satu pemimpin yang dikalahkan, salah satunya akibat salah negosiasi. Ketika mulai terdesak, Belanda mengajukan perjanjian damai. Sultan Hasanuddin pun bernegosiasi dengan Belanda sehingga menghasilkan perjanjian Bongaya yang merupakan perjanjian damai. Sayangnya, perjanjian ini ditolak oleh sekutu Sultan Hasanuddin, yaitu Sultan Abdul Khair Sirajuddin, Sultan Bima yang juga merupakan iparnya, sehingga mereka akhirnya berbeda pendapat dan tidak solid lagi. Ketika kemudian Sultan Hasanuddin menolak perjanjian ini juga dan melawan Belanda lagi, kekuatannya sudah tidak sekuat dulu lagi sehingga mudah dikalahkan. Negosiasi yang salah bisa membuat tim kita yang tadinya solid menjadi pecah dan jadi kalah bersaing. Ketika satu brigade sekutu dengan kekuatan 5.000 pasukan mendarat di Surabaya, mereka bertindak semena-mena sehingga mereka hampir saja disikat habis di Surabaya. Pada tanggal 28-30 Oktober 1945, pos-pos mereka digempur habis sampai mereka sudah kehilangan harapan. Sekutu sadar mereka bisa dipermalukan di Surabaya sehingga meminta Soekarno datang ke Surabaya untuk menenangkan situasi. Soekarno pun datang difasilitasi pesawat sekutu dan akhirnya damai tercapai pada 30 Oktober 1945. Sayangnya terjadi insiden yang mengakibatkan satu jenderal sekutu terbunuh. Sekutu marah, tapi mereka tahu jika bertindak mereka tetap kalah. Akhirnya pihak sekutu menggunakan gencatan senjata untuk mengonsolidasikan kekuatan. Mereka menambah sekitar 12.000 tentara dan menjadikan kekuatan sekutu menjadi satu divisi tempur karena satu brigade ternyata tidak cukup. Setelah 9 hari koordinasi dan merasa sudah cukup kuat, sekutu memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan seluruh senjatanya dengan batas waktu 10 November 1945. Belajar dari sejarah, ternyata sebagian besar perang kita dikalahkan karena salah negosiasi. Dikutip dari buku Gara-Gara Indonesia oleh Agung Pribadi. Terima kasih.